12 tuh ya. Dan yang kita inputkan angka 12 di angka pertama itu berarti desimal ya. Desimal pakai D ya. Desimal, kemudian ditampilkannya dalam bentuk heksadesimal. Oke ya. Kemudian yang angka kedua, 12, kita inputkan 12 ini pakai I. Menginputkannya pakai I, 12. Kemudian ditampilkan dengan desimal. Desimal juga 12. Ya, desimalnya juga 12. Tidak berubah. Berarti masih sama-sama desimal. Kemungkinan. Nanti kita coba. Ya. Kemudian nggak usah baca ini ya, nilai oktal atau desimal, nggak usah baca itu dulu ya. Ini tidak mengikuti kalimatnya ini ya. Kita hanya menganalisis saja. Kemudian yang terakhir, kita input dengan X. Ya, kita input dengan X. Kemudian tampilkan dengan I. Ya, 12, sama-sama 12. Kita tampilkan dengan I 18. Kan kita analisis. Ya. 12 dengan X. Ya. Kemudian jadi 18. Berarti kemungkinan yang I-nya ini ada dua kemungkinan ya. Kalau nggak oktal, oktal nggak mungkin karena itu 8. Ya, karena 8 berarti desimal ya. Tampilkan dengan I, yang keluar adalah nilai desimal. Ya, yang keluar adalah nilai desimal. Kemudian apa namanya? X-nya, nilai C, variabel C-nya ya, kalau ini desimal 18 berarti ya. Ini 18 berarti ini ya 16. Kalau ini heksadesimal berarti artinya 1 kali 16 pangkat 1 ya. 16 pangkat 1 16 ya. Paham ya? Sesemilangan ya. Sesemilangan paham ya? Sesemilangan, oke. Nanti saya jelaskan ya. Ini dulu ya. Jadi 1 ini kalau sesemilangan heksadesimal 1 dikali 16 pangkat 1 ini ya, kemudian 2 dikali ya 16 pangkat 0. Jadi 2 16 pangkat 0 kan 1 ya. Ya. Jadi 16, 1 kali 16 ditambah 2 kali 1. Ya, jadi 18. Ya. Berarti yang angka ketiga ini adalah yang kita inputkan ya dengan sistem heksadesimal. Gitu ya. Dan ditampilkan secara desimal. Yang ketiga ya, pakai I. Kemudian yang pertama kita inputkan dengan D, variabelnya D ya. Tipe variabelnya D ya. Variabelnya A ya. Tipe variabelnya D ya. Tadi 12 berarti ya, dan ini adalah heksadesimal. Yang pakai X nggak ada keraguan ya, jelas ya. Yang ada X-nya tidak ada masalah ya. Berarti X-nya heksadesimal. Ya, kemudian ketika ditampilkan dengan I, ini juga desimal, yang tampilkan desimal. Oke, ya. Kemudian menginputkan dengan D juga desimal. Oke, sekarang kita ulang lagi, kita running lagi. Ini pakai angka 12 lagi ya. Tapi kita tambahkan 0. 0, 1, 2. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Kita running. Ya. Lihat ada yang berubah ya. Yang kedua ya. Yang keduanya berubah. Ya, yang keduanya berubah. Oke. Yang keduanya ya, itu yang pertama dan ketiga tidak berubah ya, baik menginputnya maupun menampilkannya ya, tampilannya ya. Ya, yang kedua saja yang berbeda. Ketika kita tambahkan 0 dengan I ya, I itu berarti jadi oktal ya. Jadi 012 itu dianggap oktal. Jadi 12 ya. 1 yang pertama itu kalau karena oktal, sistem bilangan oktal berarti 1 dikali 8 pangkat 1 ya. 8 pangkat 1 alias 8. Kemudian 2-nya itu 2 dikali 8 pangkat 0 alias 2 dikali 1 jadi 2. 8 tambah 2 10. Nah, ini ya, kalau persen D ini berarti desimal. Desimal. Berarti ketika tadi kita inputkan tanpa 0 itu dianggap desimal. Walaupun ini pakai I. Ya. Jadi ketika kita inputkan
variabel integer ya dengan variabel i, kita tambahkan 0 saat menginput nilainya, berarti dianggap sebagai oktal. Adapun tampilannya, ini kita ubah sekarang, coba kita ubah pakai i, ya tampilannya kita ubah pakai i, kita running lagi, kita inputkan nilai yang sama 012, 012, 012. Hasilnya sama. Jadi i bisa untuk integer desimal juga. Ya, ini hal-hal yang kayak gini memang harus dicoba supaya kita paham, ya, supaya kenal akrab gitu. Ya, kayak bisa ini ya, bisa nangkep ya. Yang jelas itu kalau x dengan d desimal dan heksadesimal gitu ya, x dengan d ya. Tapi ketika pakai i, kita menginputkan bilangannya, ya, pakai i, ya, maka ya kita menginputkannya dengan apa? Jadi dengan tambah 0, tapi ya harus pakai 0 dulu di awal saat kita menginput nilainya, maka dianggap sebagai oktal. Ya, tampilannya desimal. Bagaimana kebalikannya? Nah, ini agak ini ya. Kita coba-coba dulu. Saya belum coba kebalikannya. Kita inputkan desimal. Ini kan desimal A ya, A desimal. Kita tampilkan sebagai oktal. Yang kita tampilkan sebagai oktal. Gimana nih? Kita tampilkan sebagai oktal. Nah, ini agak bingung. Coba kita tambahkan 0 ya. Yang ini ya, yang pertama. Desimal kan yang pertama ya. 0 i coba. Kita coba. Bisa nggak? 012 ini tadi tidak ada masalah ya. 012, 012. Nggak berubah ya. Itu tambahin 0i tetap aja desimal loh. Jadinya desimal ya. Nanti kita cari lagi kan. Nanti kita cari, ini belum ketemu. Kembalikannya. Kita inputkan desimal, kita ingin menampilkannya oktal. Ya, tadi tampilannya nggak ada yang oktal nih ya. Desimal dengan heksadesimal ya. Desimal dengan heksadesimal. Ya, heksadesimal 16-an ya. Angkanya dari 0 sampai 9, kemudian diikuti A sampai F. Berarti kalau F itu berarti 15 ya. Kalau desimalnya jadi 15. Ya, kemudian balik ke ini, maaf, sistem bilangan ini tadi sebelumnya. Ya. Sistem bilangan di dalam matematika itu mirip dengan polinomial sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita punya bilangan, ini agak dibesarkan dulu ya. 172 ya, 36. Ini sama. 36. Oke. Ya, misalkan kita punya bilangan itu oktal tuh, 72. Kita tambahin 1 ya, 172. Ya, ini bilangannya oktal. Oktal pakai 8 ya. Oktal aja. Oktal. Ya, ini artinya 1 dikali pakai bintang aja ya. 1 dikali. Ya, ini kalau desimal ini kan 1 dikali 10 pangkat 2 ya. Ya, kalau desimal ya. 1 dikali 10 pangkat 2. Kalau saat SD itu 1 ratusan 70-an gitu ya. 2 satuan gitu ya. Saat kita SD ya. 172 itu 1 ratusan 70-an 2 satuan kan gitu ya. Sebenarnya kan itu artinya kalau pakai sistem bilangan desimal itu 1 dikali 10 pangkat 2 100 ya. Ditambah 7 dikali 10 pangkat 1 ya 70 nih, ditambah 2 kali 10 pangkat 0 gitu ya. Nah, ini kalau oktal sistemnya sama, konsepnya sama, tapi dalam delapanan. 1 dikali 8. 8. Kuadratnya gini aja ya. 8 pangkat 2 ditambah ya 7
ya dikali 8 pangkat 1 ditambah ya 2 dikali 8 pangkat 0. Jadi seperti itu artinya. Ya, 172. Nah, kalau diubah ke dalam desimal kan jadinya ya 64, 1 dikali 64, 8 pangkat 2 ya, 64 ditambah ya 7 kali 8 56 ditambah 2. Ya. Oke, jadi 122 desimal. Nah, kalau desimal biasanya nggak ditulis ya, sistem bilangan. Oke, kira-kira itu sistem bilangan. Ya, konsep sistem bilangan di matematika ya, di matematika. Ini baru contoh yang keberapa? Nah, tadi pertanyaan Imam tadi ya. Oke. Ini kira-kira seperti itu. Ya, biner saya belum nemukan ya. Tapi yang jelas kalau dari jadi tadi ada oktal, heksadesimal, kemudian tambah biner. Itu sebenarnya satu keluarga besar ya, keluarga besar sistem bilangan biner. Ini tadi di sini ada nih dari oktal ke heksadesimal. Ini 72 oktal dikonversi ke heksadesimal ya. 72 oktal diubah ke biner dulu. Ya, oktal itu kan 8 ya. Sistem bilangan 8. 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ya, 8. Sehingga oktal dikonversi ke biner itu 1 digit oktal ya menjadi 3 digit biner. Jadi 7 itu kan 1 ini 7. Ya. Kemudian 2 itu 0 1 0. Ya, biner begini. Oke. Kemudian ya, untuk mengubah biner ke heksadesimal kan sistem bilangan 16-an ya. 16 itu 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 4. Berarti ya 1 digit heksadesimal dikonversi menjadi 4 digit biner dan kebalikannya. 4 digit biner dikonversi jadi 1 digit heksadesimal. Sehingga 6 digit biner ini kita ubah ke dalam bentuk 44. Ya, tapi pemisahannya mulai dari yang paling kanan ya. Dari 2 pangkat 0 ya. Sehingga ini dipisah 4 jadi begini nih. Kemudian yang kedua, yang angka keduanya ya cuma 2 digit kan ya. Berarti dia butuh ditambahkan 0 supaya tidak mengubah nilai kan di belakang ya. Di paling kirinya yang tambahkan 0. Jadi 0011 1010 biner. Nah, 1010 biner itu 10 ya. 10 ini 10. 10 itu kalau heksadesimal 9 itu ya 9, 10-nya itu A. Jadi A. 001 ini 3 ya. Jadi 3A. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini keluarga biner. Dari biner, oktal, heksadesimal itu mengkonversinya sederhana, nggak perlu banyak hitung. Ya, tidak perlu banyak hitung, tetap hitung, tapi nggak banyak dan mudah. Berbeda dengan dari desimal ke biner atau ke oktal atau ke heksadesimal. Nah, di dalam komputer sebenarnya sistem bilangannya itu adalah biner. Ya, sistem bilangannya biner. Ya, kemudian kalau manusia melihat biner itu agak ribet ya. Bukan ribet, maksudnya terlalu banyak. 72 aja jadi 6 digit. 72. Kalau kita punya angka 1000, itu jadi 10 digit. Angka 10 digit. Coba kalau desimal 10 digit itu udah berapa tuh? Sudah apa? Miliar ya. 10 digit sudah miliar. Bagaimana kalau itu baru 1000 tuh? Bagaimana kalau 1050? Nah, itu udah 11 digit ya. Udah puluhan miliar, udah angkanya gede banget gitu ya. Coba kalau pakai dolar, besar sekali ya. Ya, puluhan miliar dolar, luar biasa. Kalau rupiah sedikit ya. Rupiahnya sedikit. Sekarang transfer pemain bola aja triliun itu udah biasa ya.
sudah biasa triliun. Oke ya, kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Nanti detailnya untuk sistem bilangan kita belajar di semester depan kemungkinan ya. Kalau tidak salah untuk kurikulum kalian metode numerik itu semester depan. Kalau tidak salah ya, kalau salah saya mohon maaf ya. Kalau kurikulum lama itu nanti tingkat 3 semester genap nih. Oke, silakan ada pertanyaan. Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, yang ini nih, yang nomor 2-nya. Kalau tidak salah, saya kirim ini ya, dalam kondisi begini ya. Ya, yang double P itu 22/7 ya. Udah coba? Belum coba? Silakan dicoba. 22/7 disimpan di P. P-nya tipenya double. Ya, hasilnya apa kalau begini? Kalau ini nggak ada masalah ya, titik 15 gitu ya. Ini di Pascal juga ada ya. Format menampilkan angka di belakang koma ya. Tapi ini angka di belakang komanya aja. 15 digit di belakang koma. Jadi ini kalau tidak salah sudah saya copy. Mana ya? Oh, belum. Belum di copy. Kita copy dulu. Ya, ini dalam pembagiannya double 22/7. Kita running program. Nah, kita lihat. Yang double hasilnya 3,00. Yang floating point seperti ini. Beda jauh ya. Kenapa seperti ini? Jadi, ya, ada dua cara. Maaf. Sebelumnya saya ingin ngasih disclaimer dulu gitu, Mas. Jadi Pi itu tidak sama dengan 22/7 ya, mohon maaf ya. Ini salahnya. Pi tidak sama dengan 22/7. Kenapa? Pi itu adalah salah satu contoh bilangan irasional. Bilangan irasional. Sedangkan 22/7 ya adalah bilangan rasional. Dari himpunan bilangannya saja sudah beda himpunan. Ya, beda himpunan. Tetapi nilai Pi itu dekat ke 22/7. Ya, nilai Pi dekat ke 22/7 gitu ya. Oke, di sini kita bukan mau menunjukkan itu, ya. Kita hanya ingin menampilkan bahwa tipe data floating point dan double itu ya, walaupun sama-sama pecahan desimal, ya tapi ada bedanya gitu ya. Tapi ada bedanya. Bedanya apa? Nanti kita lihat. Ya, kemudian yang kedua, ya berkaitan dengan pembagian. Ya, kalau di Pascal, ya pembagian itu nggak bisa disimpan di variabel ya integer ya, harus floating point real, harus tipe data real. Ya, kalau di C itu bisa, ya, dan bahkan ya walaupun disimpan di tipe data floating point, tapi kalau
pembagi dan bilangan yang dibaginya itu integer, outputnya adalah integer. Outputnya integer. Jadi 22/7 ya. Hasil pembagian 22/7 itu 3. Ya, mirip fungsi floor ya. Mirip fungsi floor. Dibulatkan ke bawah. Kemudian di truncation, semuanya dibuang gitu. Pecahan sisanya dibuang. Yang diambil bulatnya saja. Jadi mirip dengan kalau di Pascal itu diff ya. Diff. Ya, di Pascal itu sama dengan diff. Ya. Itu bagi kalau sama-sama bilangan bulat dibagi bilangan bulat, hasilnya bulat. Ya. Nah, salah satu saja kita ubah ke dalam pecahan floating point, tambahkan aja poin 0, terserah yang mana, salah satu atau dua-duanya juga boleh. Ini hasilnya langsung berubah deh, jadi floating point. Ya, jadi floating point. Ya, atau bisa juga caranya nggak gini nih. Ya, kita tulis saja double ya. Ya, kita running. Hasilnya seperti itu, sama dengan yang tadi. Kalau kita buat floating point ini bisa juga float ya. Ya. Ya, enggak. Nah, oke ya, kalau floating point nggak ada bedanya. Berarti tipe data float sih. Angkanya nggak beda ya. Ini perhatikan ya. Terutama nih 0, 0 sama. Dan seterusnya sama ya. Tapi tadi ketika kita ketikkan double, beda ya. Atau, ya boleh, ini double. Ya. Cara ini, nah ini beda ya. Ini 1 ya. Sebelumnya 0, ini 0, ini 1. Ya. Kalau dibulatkan sama. Sampai 6 angka di belakang koma sama. Sisanya yang berbeda. Ya. Atau tadi yang paling gampang, jadikan aja pecahan. Poin 0. Ya. Jadikan saja pecahan. Kebetulan ini kalau konstanta. Nah, kalau bentuknya variabel kan nggak bisa. Kalau bentuknya variabel pakai tadi ya, pakai double atau float gitu. Ya. Supaya hasilnya floating point. Oke. Itu dari tipe datanya ya, dari tipe data. Sekarang kita lihat, perhatikan angkanya sekarang. Ini kan berbeda. Yang atas floating point, yang bawah double. Ya. Mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat yang bawah. Yang lebih tepat yang bawah. Double. Karena double itu double presisi. Double itu double presisi. Single float itu sebenarnya single presisi. Float itu single apa ya? Ya single. Ya, jadi floating point itu ada yang single, ada yang double gitu. Ya. Double itu presisinya double. Kalau bilangannya beda ya, nggak 2 kali lipat. Ya, banyak bilangannya tidak 2 kali lipat. Yang 2 kali lipat itu ukuran memorinya ya. Yang 2 kali lipat ukuran memorinya. Ukuran memorinya seperti apa nih? Sebelumnya kayaknya udah pernah kita ini. Pakai size of ya. Sekarang ini ada float double ya. Oke, float double ada ya. Oke ya. Floating point itu ya 4 byte. Double itu 8. Sekarang kita ganti. Nggak pakai float, single. Ya. Error nggak ada. Ya, floating point aja dia. Kalau di Pascal masih ada ya, single. Nggak ada. Ya, sebenarnya float itu ya single floating point. Double itu double floating point. Jadi bukan double floating point. Double presisi, single presisi dari floating point. Ya. Nanti apa detailnya di metode numerik. Tapi sedikit saya kasih gambaran. Ya, sedikit saya kasih gambaran. Jadi segala apa ya
segala hal di dalam komputer itu kan sebenarnya 0101 ya. Jadi 0101. Kalau elektronika itu nyambung atau putus gitu ya. Nyambung atau putus. Ya, seperti itu. Kalau di C itu 0 itu false. Selain 0 itu true. Gitu ya, selain 0 true. Ya. Memori pun juga terdirinya dari itu. Ya. Oke, 0101 saja. Nah, berbagai macam hal itu sebenarnya ya ketika di dalam memori komputer hanya isinya 0101, sehingga otomatis ketika kita ingin menuliskan 10, berapapun, karakter apapun, itu semuanya ada kodenya. Teknik mengkodekannya disepakati. Ya. Teknik mengkodekan bilangannya disepakati. Ya. Di di dalam komputer, teknik mengkodekan bilangan floating point itu ada standarisasinya. Ya, standarnya IEEE 754. IEEE ya kalian cari aja nanti. I-nya 3 kali ya. IEEE ya. IE 3 kali ya. Ya, 754 bukan 212 ya. Nanti harus sableng. 212. Ya, 754 itu ada standarisasinya, teknik mengkodekan bilangan. Tapi prinsip dasarnya menggunakan konsep penulisan seperti eksponensial. Ya, seperti eksponensial gitu ya. Kalau eksponensial kan kita nulisnya gini. Kalau kita punya angka 1732,321 gitu ya. Ini kan kita nulisnya ya 1,732,321 dikali ya 10 pangkat berapa? Pangkat 3. Ya. Ini konsep eksponensial. Nah, dalam teknik mengkodekan pecahan di dalam komputer pun juga konsepnya seperti ini. Ya, ini ada istilah, ini plus gitu ya, positif ya, karena positif jadi plus. Jadi ada 3 komponen yang digunakan. Pertama, sign-nya, ya, tandanya, ya ini positif atau negatif, positif atau negatif, gitu ya. Ya ini biasanya cukup 1 bit. 1 bit. Ya. Kemudian ini pecahannya. Pecahan ini sering ditulis sebagai M, mantisa. M, mantisa. Pecahan ini dia hanya menghitung ya dari kalau biner, nanti semuanya kan biner ya. Nanti biner semuanya. Ini dari 0 ya, mendekati 0 sampai dengan mendekati 2. Mendekati 2. Ya, ini kalau biner ya, biner. Kemudian ya, kalau untuk floating point ya dia kan 4 byte ya, alias 32 bit. Ya. Mantisanya ini diambil dari sisa ya. Nanti dulu deh, dulu. Eksponensialnya, eksponensialnya ini ya itu yang tadi pangkatnya ya, pangkat, tapi 2 pangkat jadinya ya. Kalau di komputer ya, di komputer 2 pangkat, bukan 10 pangkat ya, 2 pangkat, pangkat E. Nah, E-nya ini ya kalau biner ya, ini angkanya min 127, kalau nggak salah 127, 126. Min 126.
Ini 126 ya. Sampai dengan ya 127 ya. Pangkat 127 gitu artinya ya. Pangkat 127 ya. Ini untuk floating point ya, floating point untuk floating point ini 8 bit. 8 bit. Ini untuk F. Ya. Atau single ya, atau single. Floating ini untuk single aja deh. Single ya. Kemudian untuk double itu 11 bit untuk double. Ya. Nah, sisanya ya, yang M tadi, mantisa tadi, yang pecahannya tadi, ya, ini kalau 32 yang 4 single ya, yang single 4 byte, 32 bit, ya, itu satu untuk tanda positif negatif, kemudian ya 8 ya, jadi 9 ya, untuk 8-nya untuk eksponensialnya, jadi 9 yang sudah terpakai, sisanya 23 bit. Ya, ini untuk mantisa, ini untuk F ya. Single aja, single. Kemudian untuk double ya, double kan 8 kali 8 64 bit. Sudah terpakai 11 ditambah 1 12. Ya, sisanya 52 bit. 52 bit. Ini untuk double. Ya, nggak konsisten. Gila. Ya, untuk double. Oke ya. Makanya double itu sebenarnya walaupun nggak persis double ya presisinya. Ini berkaitan dengan presisi nih. Berkaitan dengan presisi. Ya, presisi penulisan ya bilangannya. Oke ya. Makanya ya tadi contoh tadi ya, kalau kita lihat floating point ya, ini single ya, ini single, yang bawahnya double presisi ya, 22 dibagi 7, 22 dibagi 7. Coba kalian hitung dengan kalkulator, mana yang lebih pas? 22 per 7. Ingat, bukan pi ya, beda sama pi. Double karena presisinya double ya, karena presisinya double. Oke ya, nih saya kasih sedikit lagi ilustrasi tambahan ya. Sedikit lagi ilustrasi tambahan berkaitan dengan binary floating point, karena ini semuanya dalam bentuk biner ya. Jadi sorry, kita balik lagi ke program. Jadi saat kita buat program C atau Pascal atau bahasa pemrograman apapun, kita inputkan bilangan ya, kecuali tadi ya, kita bisa menginputkan tadi bilangan ini ya, tadi heksadesimal dan oktal gitu ya. Tapi umumnya kita gunakan desimal ya. Kita gunakan desimal. Jadi saat ini di-compile ya, compiler itu menerjemahkan dari desimal ke biner alias dikonversi ya. Jadi kita masukkan 22 per 7, nggak usah 22 per 7 deh, gampang aja tadi. Kita masukkan 10 misalnya, 10 ya, 10 desimal berarti ya. Kemudian oleh komputer ya, itu diterjemahkan dulu ke biner. 10 itu artinya 1010 biner. Kalau kita input deklarasikan dengan tipe data integer, kemudian komputer kita misalnya ini yang udah 64 bit, berarti integernya itu 4 byte ya, ukurannya 4 byte. 4 byte itu 32 bit. Berarti yang terisi hanya 4 bit yang paling kanan aja, 1010. Sisanya 0 semua, belakangnya 0. Dikonversi dulu seperti itu. Ya. Kemudian kita operasikan dengan bilangan lain misalnya. Kita tambahkan dengan bilangan lain. Ya, bilangan lain juga sebelumnya dikonversi dulu. Kemudian dijumlahkan. Ya, setelah dapat hasilnya, kemudian saat mau menampilkan dikonversi lagi ke desimal. Gitu ya.
ada banyak proses konversi bilangan. Oke, pahamnya sampai situ ya. Apalagi kalau floating point. Ya, floating point itu bilangannya tidak sederhana. Saya kasih contoh ilustrasi. Ya, yang dulu sudah pernah dapat, ingat-ingat lagi ya. Misalkan ya, sekarang desimal ya. Kalau desimal tidak saya tuliskan ya. Misalnya 0,5 desimal ya. Ini sama dengan binernya 0,1. Biner ya. B saja. Ya, biner ya. Kenapa? Nih, 0,5 desimal ini artinya ya 0,5 desimal ini artinya ya 5 dikali 10 pangkat min 1. Ya, ini bukan ketawa ya, ini pangkat min 1. Ya. 0,5 itu kan 5 kali 10 pangkat min 1 ya. 5 dibagi 10 berarti ya. Oke ya. Makanya desimal tuh ya 0,5 seperti itu artinya. Kalau kita punya bilangan jangan 0,5 deh, 0,527 gitu ya. Ini artinya 5 dikali 10 pangkat min 1 ditambah 2 dikali 10 pangkat min 2. Gitu ya. Ditambah ya 7 dikali 10 pangkat min 3 gitu. Oke ya. Jadi 0,527 jangan sekali-kali kalian baca 0,527. Salah besar. Ya, saya selalu mengkampanyekan penyebutan yang benar terhadap bilangan. Karena saya masih sering mendengar kesalahan penyebutan. Yang sering salah itu biasanya kalau hanya 2 angka saja. 0,52 sering disebut 0,52. Salah ya? Karena bukan 52. Itu 5 kali 10 pangkat min 1 ditambah 2 kali 10 pangkat min 2. Bukan 50-an, bukan. Ya, itu desimal. Nah, 0,1 biner, ya ini yang biner, ya, biner, ya, 0,1 biner, ini artinya, ya, 1 dikali, karena biner, bilangan dasarnya 2, pangkat min 1, alias 1/2, ya, alias 1/2. Oke? Ya. Sehingga kalau kita punya biner 0,011 ya. Ini jadinya 1 dikali 2 pangkat min 1 ditambah ya 0 dikali 2 pangkat min 2 gitu ya. Enggak saya tuliskan ya. Ditambah 1 ya dikali 2 pangkat min 3 ya ditambah 1 dikali 2 pangkat min 4. Silakan dihitung. Ya. Kalau hanya sampai dihapus saja. Kebanyakan. Ini aja misalnya. 3 angka aja. Ini saya tambahin, tapi kita tambahkan. Ininya saya nggak terlalu ini. Tambahkan 0 dikali 2 pangkat min 2 gitu ya. Ditambah gitu ya. Oke ya. Agak terlalu gede, kecilin dikit. 30 aja. Ya, masih kelihatan ya. Ya, ini juga dihapus. Ya. Ini kan jadi sama dengan ya. Jadi sama dengan ya. Itu 1/2 0,5 ya 1/4 ya 1/4 itu 0,25 1/8 ya 0,125 jadi 0,625 desimal ini
desimal. Jadi 0,101 biner itu sama dengan 0,625 desimal. Ya. Oke. Nyambung ya sampai sini ya. Ya. Yang penting konsep dasarnya dulu pegang tadi ya. Ya. Konsep dasarnya ini nih, konsep dasarnya ini. Pecahan biner. Pecahan desimal ini ya. Ini pecahan desimal. Desimal. Oh iya, desimal. Ini pecahan desimal. Konsep dasarnya itu dulu pegang. Ya. Nah, sekarang kalau dibalik bagaimana? Ya, misalkan 0,2. Nah, nggak usah jauh-jauh ya. 0,2 desimal. Ini desimal ya. Desimal. Ini sama dengan berapa binernya? Nah, loh. Ya, binernya berapa? Ada metode konversi yang sederhana sebenarnya. Ada metode konversi sederhana. Tadi ini ya, 0,625 desimal mengkonversinya gini. Kita ganti dulu, jangan 0,2. Nanti aja ini. Ini nanti kita kerjakan. Sekarang 0,625. 625. Tadi kan jelas ya, 0,101 ya. Ini sama dengan ya. Ya. Nah, kita turun dulu ya. 0,625. Caranya dikali 2. Ya. Dikali 2 sama dengan 1,25 ya. Oke, 1,25. Oke, nah bulatnya itu kan 1. Ya, berarti ini sebelumnya 0, dulu. Ya, karena ini 1, maka digit pertamanya adalah 1. Kemudian ya ini kenapa langsung ke bawah sih? Oke ya, ini kan 1 dan 0,25 gitu ya. Satunya naik ke atas ini. 0,25 masih ada sisa ya. Berarti kita lanjutkan hitungnya 0,25 dikali 2. Ya, ini kan sama dengan 0,5. 0,5 ini ya berarti 0 dan ya 0,5. Berarti ininya 0. Ya. Kemudian masih ada sisa ya. 0,5 pecahannya masih sisa ya. Berarti ini 0,5 kali 2 sama dengan 1,0. Ya, 1,0 ini artinya ya 1 dan sisanya 0,0. Karena satunya naik ke atas ya. Jadi 1, sisanya 0. Berarti selesai. Ya, ini biner. Berarti 0,625 sama dengan 0,101 biner. Ya, ini metode mengkonversi desimal ke biner, pecahan ya. Ya, ada pembuktiannya, ada pembuktian. Tapi metodenya begini sederhana ya, gampang ya. Nah, sekarang kita baru ke 0,2. Ya, 0,2 ini desimal binernya ya 0,2 desimal, berarti binernya juga 0, dulu ya. 0, ya. Pasti 0. Kalau desimalnya 0, binernya pasti juga 0, dulu. Ya. Oke, kita cari dengan cara yang sama. 0,2 kali 2 sama dengan 0,4. Berarti 0, sisanya masih ada 0,4 ya. Kemudian 0,4 kali 2. 0,8. Ya, ini masih 0 lagi. Ya. Sisanya
0,8. 0,8 kali 2. Ya, sama dengan 1,6. Berarti 1 sisanya 0,6. Ya, 0,6 ya kali 2 sama dengan 1,2. Ya, berarti 1 sisanya 0,2 ya, 0,2. Berarti berulang lagi ya. Ya, berulang lagi. Jadi ya 0011 0011 ya, berapapun angkanya nggak selesai-selesai. 0,2. 0,2 desimal dikonversi ke biner tidak ada selesainya. Bukan angka yang bisa selesai. Bukan angka yang bisa dituliskan tepat ke dalam bentuk biner. Kalian bayangkan tadi yang single dan double. Ya, balik ke yang tadi ya, single dan double. Oke. Lihat ini mantisannya. Yang single menuliskan pecahannya itu hanya bisa dituliskan dengan 23 bit. 23 digit biner. Yang double 52 digit biner. Ya. Paham ya? Otomatis dengan double lebih presisi karena bisa dituliskan sampai 52 digit biner. Lihat aja nih angka yang sederhana 0,2 desimal dikonversi nggak bisa-bisa. Oke, bisa membayangkan? Ya, nanti detailnya semester depan mudah-mudahan. Ya. Oke, bisa bayangkan ya. Nah, balik lagi ke contoh tadi. Ini salah satu efek dari pembulatan bilangan tadi. Ya. Jadi penggunaan double lebih presisi dibanding yang floating point. Walaupun kadang-kadang tidak banyak pengaruhnya. Karena kita manusia biasanya tergantung kondisi sih ya. Ya, kita mau bulatkan sampai berapa angka belakang koma. Oke. Bayang ya. Oke, baik. Selanjutnya apa lagi? Materinya yang perlu kita bahas. Karakter, nggak ada masalah ya, saya pikir ya. Bedanya dengan Pascal cuma petik ganda dan petik tunggal saja. Ya, kalau Pascal ya semuanya petik tunggal ya, semuanya petik tunggal. Kalau C ada pembedaan antara karakter dan string ya. Penginputannya ya, di dalam program ya. Oke. Berikutnya apa lagi? Re nggak ada masalah. Cuma bedanya itu aja, indeks, penomoran indeks. Oke, nah berikutnya ini penting juga. Ya, oke, ini saya sudah ngopi. Nah ini dia. Ya, sudah saya copy. Ya. Ini hal yang penting juga nih di Pascal dengan di C bedanya ya. Ini di program ini ya terutama sum ya, sum. Ya, sum itu sudah dikasih nilai defaultnya ya. Ya, walaupun pakai 0L gitu ya, long ya. Long. Ya, tidak pakai juga nggak apa-apa. Ya, ini nilai defaultnya 0. Oke, kita running programnya. Ya, ini saya ubah sedikit ya, nggak 10 ya, supaya nggak repot. Saya hanya 5. Ganti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Biar ketahuan, rata-ratanya 3 ya. Ya, ini benar ya. Rata-ratanya 3 benar, ini tidak salah. Oke ya. Nah, ya, berkaitan dengan tadi pembagian, ya, di sini mana rata-rata. Nah, rata-rata. Sum bagi count. Ya, count-nya nanti. Oh, count-nya 5, nggak betul ya. Sum dibagi count. Sum dan count sama-sama tipe bilangan bulat ya.
Nah, yang seperti ini yang kita butuh floatnya, menambahkan jenis tipe datanya, ya float atau double boleh, ya. Oke, tidak bisa pakai dibuat pecahan tadi ya, sumnya kita kasih titik koma koma nol nggak bisa di sini karena variabel gitu. Ya itu pertama. Kemudian berikutnya ya berkaitan dengan ini nilai awal, ya nilai awal. Bagaimana jadinya kalau nilai awalnya kita hapus? Ya, kalau di Pascal tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Ini kita running programnya. Ya, kita inputkan bilangan yang sama. Lihat rata-ratanya. Kenapa seperti itu? Ya, gampang. Ya, kita tampilkan aja sebelum sum-nya diapa-apain. Kita tampilkan aja print ya. Ya. Sum sama dengan ya persen D. Ya, sum. Ya. Cara ini. Oh, sum-nya tuh. Ya, masukkannya 1 2 3 4 5. Ya. Nambah. Jadi aneh. Oh iya, jelas bukan nambah ini karena itunya dibagi 5 ya, dibagi. Tapi aneh juga dibagi 5 ya, pecahannya banyak benar. Ngaco juga nih, pembagian 5 juga nggak benar. Ya, artinya ngaco lah gitu. Artinya tidak benar. Ya, seperti itulah ya. Jadi kalau di Pascal ya, di C, ya, variabel-variabel yang ya tiba-tiba apa namanya? Nah, tiba-tiba maksudnya seperti sum ini kondisinya. Ini kan sum tidak diolah apa-apa kecuali ini yang pertama ya. Ya, ini sum plus sama dengan, ini artinya sama dengan ini. Di C dan di Java nanti sama. Sum sama dengan sum plus number I gitu ya. Nah, di C bisa tulis begini ya. Sum ya karena sama dengan sum lagi, sum-nya nggak usah ditulis 2 kali. Sum plus sama dengan number. Ya, bukan sum ya plus sama apa namanya sama dengan plus bukan. Plus sama dengan dibalik ya, sama dengannya di belakangnya. Ya. Nah, itu kan tidak ada penginputan nilai awal sum ya. Sebenarnya sih ada 2 jenis ya, ada 2 jenis compiler. Compiler yang saya gunakan ini jenis yang dia tidak menganggap error. Ya, tidak menganggap error. Langsung ada nilainya, sum-nya. Ketika kita deklarasikan dia punya nilai sendiri. Dia punya nilai sendiri. Sum-nya. Ya. Oke. Ya. Ada juga compiler jenis kedua. Ya, kalau langsung seperti ini dia akan error. Ada error message muncul. Sum-nya belum diberi initial value, nilai awal. Ya, lebih baik yang itu ya. Saya lebih suka yang itu. Lebih suka error. Kalau kayak gini, kalau kita nggak ngecek hati-hati, kita nganggap program kita udah benar kan ya. Padahal hasilnya kacau balau. Ya. Oke, paham ya? Ya. Jadi hal-hal kecil ini bisa kalian pahami kalau dicoba. Jadi saat dapat program coba dia acak-acak gitu. Untuk lebih mengenal aja, lebih mengenal. Karena pada prinsipnya ada hal-hal yang bisa kita pahami dengan logika, ada hal-hal yang nggak bisa. Ya, jadi tidak semua hal bisa nangkep logika gitu. Jadi saya sering katakan ketika kita belajar bahasa pemrograman, sebenarnya yang kita pelajari adalah ada yang masuk logika kita karena sama dengan logika si pembuat programnya, tapi pada prinsipnya itu yang kita pelajari. Kita mempelajari logika si pembuat program atau logika si pembuat bahasa pemrograman atau compiler lah. Jadi ya, samanya sebetulnya ya. Kemudian yang perlu ditekankan lagi
selain nilai awal, jadi ini salah kalau tidak diberi nilai awal. Ya. Kemudian yang penting lagi adalah ini. Nah, ini. Di deklarasi yang di atas tidak ada kita mendeklarasikan I ya. Kita tidak mendeklarasikan I. Oke. Di sini ya kita deklarasikan di dalam for ini ada I. Ya, ada I. Oke. Di pasal nggak bisa. Di sini bisa begini. Ya, di sini bisa seperti ini, tetapi ya ini masih masuk bagian kalau saat di Alpro kita belajar ada identifier lokal dan global. Gitu ya. Nah, di sini lokalnya ini ada lokal dari lokal ya. Ada blok program ya, di blok program. Ya. Kita bisa mendeklarasikan variabel khusus di dalam blok program. Dan dia hanya berlaku di blok program ini saja. Ini kalau I-nya hanya berlaku di tempat yang saya blok tadi. Ya, I hanya berlaku di sini. Di luar ini, ya, kalau kita I plus ini ya, kita running programnya, ini error deh. Ya, masuk. Mana nih warning? Oh, ini agak aneh. Kita coba aja, selesaikan dulu. Ini hanya warning aja. Coba. Mungkin karena nggak kita tampilkan kali ya. I sama dengan 20. Loh. Oh, ini ada I. Di atas ada yang iya. Lupa saya, belum saya hapus itu tadi. Makanya agak aneh. Kok nggak error? sorry. Ya, tapi boleh lah. Tadi yang I sama dengan 19 tadi ya. Ya, ini 19. Makanya tadi ada I plus, ini tampilnya I sama dengan 20. Jadi, ya, ini kan I sama dengan 19 ini yang di luar for ya. I-nya 19. Dan di sini I-nya dimodifikasi ya. Tapi, ya, I yang di dalam for ini tetap 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, tetap ini ya angkanya ya. Bukan 19 dan selanjutnya. Gitu ya. Jadi I yang di dalam sini, di dalam for, karena dideklarasikan, maka dia hanya berlaku dalam sini. Jadi yang di dalam sini ketika kita gunakan I adalah I yang di sini, yang mulainya dari 0. Di luar itu yang digunakan adalah I yang di luar, deklarasikan di luar. Oke ya, sama dengan konsep ya variabel lokal dan global. Oke, anggap itu ya. Nah, bagaimana kalau variabel globalnya, global di sebenarnya variabel lokal ya, lokal di fungsi utama saja ini ya. Ya. Bagaimana kalau di fungsi utamanya tidak ada I, ya, kita running programnya, nah ini baru error, ya baru error, karena ya di luar for itu tidak dikenali I itu siapa ya, nggak ada ini, catatannya nggak ada, ya undeclared, ya belum dideklarasikan, oke, paham ya? Ini di penugasan nomor 2 nih, penugasan nomor 2. Ini kalian pahami baik. Oke, kira-kira itu yang dibahas di modul pertemuan 2 ya. Yang ininya tidak ada masalah ya, ini udah. Oke ya. Ada pertanyaan apa ya? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kayak teori ya gitu. Oke, baik. Nggak ada pertanyaan nih. Saya tunggu deh sambil saya ngopi dulu. Barangkali masih mencerna. Baik, ya.
penugasan, ya itu jadi PR ya. Ada 3 soal ini ya penugasan. Ya sebagian kan udah ini ya, udah saya jelaskan tadi ya. Ya ini juga tadi saya tampilkan ya, ada programnya. Type of ini. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar ya. Maaf, istri saya takut kucing. Ya, kucingnya melahirkan. Ya, anaknya baru keluar 2 ya, baru keluar 2. Cuman masalahnya nih kucing yang bukan kucing ya. Kucing itu kan biasanya kalau melahirkan itu ngumpet cari tempat. Kalau yang ini nggak mau, ya maunya di luar. Istri saya nggak berani ngelihatnya tadi kedengeran suara anak bayi kucing nangis gitu kan. Oke ya. Penugasan nanti saya berikan ini tugasnya di Classroom, Google Classroom ya. Kemudian untuk presensi hari ini ya kalian jelaskan ini aja apa ya. Ya, jangkauan identifier. Ya, jangkauan identifier. Ya, tadi ada variabel lokal dan variabel global. Oke ya, kalian jelaskan itu saja. Mirip dengan jawaban di penugasan nomor 2 ya, mirip ya. Tapi ini kalian jelaskan saja ya tentang apa namanya? Tadi apa? Global dan lokal identifier ya, jangkauannya ya. Jangkauan. Pakai contoh juga boleh. Oke, paham? Paham ya? Oke, baik. Untuk penugasan sampai akhir pekan nanti ya. Saya kasih waktu mengumpulkannya sampai akhir pekan. Kalau saya lupa tolong ingatkan, tapi kalian kerjakan saja. Jadi kalau pas saya ingat saya buat, kalau lupa baru saya buat di ujung-ujung, kalian udah tinggal mengumpulkan. Oke, baik. Hari ini saya cukupkan, lebih kurang saya mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Pak.